DPRD Kota Surabaya Komisi B menggelar rapat dengar pendapat atau hearing terkait pasar rakyat yang berada di sekitar bekas tempat penjara Koblen Kecamatan Bubutan, Surabaya. Keberadaan pasar buah di sekitar bekas tempat penjara Koblen, Surabaya merupakan cagar budaya yang sudah diberikan izin oleh Pemkot Surabaya. Rapat dengar pendapat tersebut DPRD Kota Surabaya mengundang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Bagian Hukum, Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya dan PT Nampi Kawan Baru. Hearing yang digelar ini untuk klarifikasi dikarenakan tugas DPRD Kota Surabaya selain kontrol anggaran belanja daerah Kota Surabaya juga sebagai lembaga kontrol pemerintah kota terhadap penegakan perda. Usai rapat dengar pendapat atau hearing Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkot Surabaya Antik Sugiharti dan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfud, saat ditemui awak media mengatakan, hearing kali ini kita klarifikasi aja. Karena tugas kita kan sebagai Dewan adalah lembaga kontrol, mengontrol ditegaknya perda. Artinya gini, pasar Koblen yang diberi izin oleh pemerintah kota itu adalah ex penjara Koblen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota itu sebagai cagar budaya. Jadi cagar budaya ini menurut undang-undang nomor 11 2010 itu mengatakan di pasal 85 itu boleh digunakan, tapi tidak untuk pasar, bukan untuk profit oriented lah, intinya bukan untuk profit oriented, intinya untuk kepentingan sejarah masa lalu. Kalau untuk pasar nggak ada, makanya tadi para kepala dinas nggak bisa jawab kan dalam hal ini, makanya kami meminta kepada pemerintah kota untuk mencabut izin ini. Kenapa? Karena sudah melanggar undang-undang dan melanggar perda. Kalau ini terus dilanjutkan, maka pemerintah kota mengajari kita bagaimana caranya melanggar undang-undang dan perda. Itu kan sangat naif bagi kita gitu. Masih banyak ruangan-ruangan untuk pasar, masih banyak. Jangan Koblen lah, jangan yang itu adalah cagar budaya. Jangan dikasih contoh, di sana ada cagar budaya juga bisa ditempati. Nah ini kecerobohan Pemkot. Sudah tahu cagar budaya, kenapa diizinkan? Menurut kami harus dicabut izinnya. Izinnya harus dicabut. Kalau memang tidak tega mencabut izin, nggak apa-apa. Jadikan itu pasar pariwisata, bukan pasar grosir, bukan pasar buah atau sayur, bukan itu, tapi pasar pariwisata, nggak apa-apa. Pemanfaatnya dan itu izinnya hanya 3 tahun menurut undang-undang dan perda. Izinnya hanya 3 tahun. Makanya undang-undang dan perda ini berlaku untuk pemerintahan dan swasta. Jadi nggak ada yang bisa lolos dari undang-undang ini. Sudah nggak ada alasan lagi lah bagi Pemkot itu untuk tidak mencabut menurut saya. Dan seringkali ya Pemkot itu melakukan hal yang sama, itu kesalahan Dewan. Seringkali seperti itu. Cuma karena saya baru tahu, saya baru periode ini ya. Setahu saya Koblen ini. Saya tidak tahu nanti apa lagi. Mari kita awasi bersama lah. Nah. Jadi teman-teman media juga punya andil juga untuk mengawasi penegakan perda ini dan undang-undang. Mas, mungkin bisa disebutkan di pasal itu perda atau gunanya atau apa? Ya, di pasal 85 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 itu mengatakan pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Di Perda nomor 5 2005 itu pasal 27 sama persis mengatakan seperti itu. Artinya di sini tidak boleh digunakan untuk di luar yang tadi itu. Pasar contohnya nggak boleh, itu sudah melanggar undang-undang dan perda. Ketua, apakah Pemkot ada kedekatan? Saya tidak tahu kalau itu, saya tidak tahu. Ditanya aja ke sana. Fungsi kami adalah mengontrol saja, mengawasi tegaknya perda. Apakah nanti Komisi B akan mengundang pakar-pakar sejarah nanti? Pasti. Kami akan mengundang setelah ini.
Saya minta mereka untuk berembuk. Saya kasih waktu mereka untuk berembuk. Kita memberi waktu mereka untuk berembuk. Kita akan panggil lagi, kita akan hearing lagi. Kami akan mengundang pakar. Kami akan mengundang pakar hukum, pakar sejarah, pakar cagar budaya. Karena ini demi tegaknya apa ya? Karena kalau dibiarin terus akan terjadi seperti lagi gitu. Biarin ada lagi. Nah, ini yang bahaya. Karena nanti contoh dulu tuh loh, pernah itu loh sudah itu loh, nah ini yang bahaya kan. Untuk pengelolanya Mas? Ya karena pengelolanya hari ini tidak datang. Saya tidak tahu apakah memang disuruh tidak datang atau bagaimana, saya tidak tahu. Hari ini tidak datang, kita biarkan saja. Yang jelas pemerintah yang kita undang, Pemkot yang kita undang datang semua, dan mereka tidak bisa menjawab tadi saat di sini. Mengatakan pasal 85, tapi ternyata pasal 85 tidak menunjukkan bahwa cagar budaya itu bisa digunakan pasar. Lah itu kan naif. Sebenarnya di dalam undang-undang maupun perda bahwa itu kita hanya memberikan rekomendasi untuk pemanfaatan, artinya digunakan untuk kepentingan pemanfaatannya selama kita lebih kepada pemeliharaan atau menjaga keberadaan cagar budaya itu. Nah, kalau untuk zona dan pelaksanaan itu adalah sesuai dengan peruntukan yang ada di tata ruang tentunya. Kalau itu memang areal jasa perdagangan, ya digunakan untuk jasa perdagangan kan. Kalau arealnya di situ untuk areal perumahan, ya digunakan untuk perumahan. Jadi secara arti hukum Tapi secara perda tadi Ibu, anggota dewan menentukan tidak ada suatu perdagangan gitu. Duh, kan di dalam tata ruangnya perdagangan, Mas. Itu jasa perdagangan di dalam tata ruangnya. Ketika kita mau mengeluarkan itu kan melihat dari peruntukan di tata ruang. Kalau kita kan hanya mengeluarkan rekomendasi dimanfaatkan, pemanfaatannya saja, bahwa gedung itu dimanfaatkan. Seperti hotel. Hotel kan nggak ada bunyi dipakai hotel, tapi kan itu dipakai hotel. Hotel Majapahit, cagar budaya kan, Sanggrandi, cagar budaya kan, dipakai jualan kan. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi tergantung tata ruangnya. Tata ruangnya itu peruntukannya untuk di area tersebut. Berarti diperbolehkan Bu untuk jenis usaha? Iya, secara aturan sebenarnya diperbolehkan. Jadi tata ruangannya di Koblen ini diperbolehkan gitu ya? Di tata ruangnya itu adalah masuk jasa dan perdagangan. Bukan cagar budaya? Oh, cagar budaya itu kan bangunannya Mas. Oh. Areal tata ruang wilayah peruntukannya itu masuk di jasa perdagangan. Itu kalau di pasal-pasal tadi tidak menyebutkan perdagangan. Ya kan memang nggak terbunyi untuk perdagangan. Perdagangan itu munculnya adalah di kawasan. Kawasannya ada di tata ruang. Berarti diperbolehkan untuk usaha perdagangan. Ya selama ini buktinya tadi kan beberapa bangunan dipakai usaha. Bu, apakah karena nanti besi itu artinya boleh diperuntukkan untuk kegiatan? Itu di dalam undang-undang yang baru sudah tidak ada. Sudah ada. Kalau yang dulu? Nah, kalau dulu tipe C itu bisa dilakukan perubahan. Ya nggak boleh tipe A ya? Ya tipe A. Kalau sekarang sudah nggak ada aturan itu. Karena di sana sudah nggak ada apa-apanya. Memang waktu ditetapkan kan tinggal hanya temboknya bahwa itu menunjukkan dulu di situ adalah Penjara. Jadi itu aja yang disebut bangunan cagar budayanya dipertahankan temboknya. Jadi Itu ya Mas. dibuka Bu ya kayaknya Bu ya? Kenapa? Buka pasar buah gitu di Koblen itu. Kalau untuk pasarnya dengan bukan kewenangan. Bu, bisa disebutkan cagar budaya swasta yang di Surabaya itu sebanyak berapa sih Bu sebenarnya? Ya hampir 80% semuanya milik swasta.